Ya, ketemu lagi ya setelah berapa lama ya, Sel? Akhirnya kita ketemu lagi. Thank you juga untuk kesempatannya. Teman-teman, malam ini aku mau membagikan apa yang aku gumuli juga gitu ya. Sehingga kiranya aku bukan menggurui teman-teman, tapi berbagi apa yang Tuhan ajarin ke aku gitu. Asap gitu ya, as soon as possible. Atau dalam bahasa Indonesianya tuh sesegera mungkin gitu. Secepat-cepatnya. Aku kerja di bidang keuangan gitu ya, di mana setiap akhir bulan itu ada kita namanya tutup buku. Itu tuh selalu diminta untuk secepat-cepatnya. Ada deadline, ada deadline-nya, misalnya tanggal 15. Tapi kalau bisa secepat-cepatnya. Nah, aku mau kasih pertanyaan ke teman-teman. Hal apa yang di dalam hidup kalian yang kalian ingin tuh secepat-cepatnya? Nih, kalau bisa tulis di kolom chat boleh. Apa ya gitu? Apa sih yang aku tuh pengen secepat-cepatnya? Pengen secepat-cepatnya dapat jodoh kah? Pengen secepat-cepatnya naik gaji kah? Ayo, jujur sama diri sendiri yuk gitu. Ketika pertanyaan ini aku pertanyakan ke diriku gitu ya. Apa ya? Tidak terlepas dari aku secepat-cepatnya ingin sampai di rumah gitu ya. Kalau di tempat kerja secepat-cepatnya ingin sampai di rumah dan eh, punya me time. Itu aku nggak perlu kemana-mana tapi di rumah bisa sambil browsing, bisa sambil ngerjain hal-hal karena aku suka di rumah. Tapi bagi teman-teman tuh apa sih? Seringkali hal yang kita ingin as soon as possible itu hal yang kita suka. Antara hal yang kita suka atau hal yang sangat berharga buat kita gitu. Atau hal yang ya kita inginnya eh, itu segera berlalu. Misalkan kayak orang atau kita lagi ada dalam pergumulan gitu ya. Secepat-cepatnya deh. Bahkan ada yang kalau konflik gitu ya. Mungkin sama teman, sama keluarga. Nggak bisa secepat-cepatnya kita kelarin. Karena mengganggu kan. Nggak senang. Belum lagi juga kalau misalkan ini orang yang punya moral yang baik ya. Kalau misal dia punya utang gitu. Harusnya dari sisi pemberi pinjaman ya secepat-cepatnya lu bayar. Dan kalau orangnya baik, misalkan aku pinjem sama Sela gitu ya. Secepat-cepatnya gue akan balikin sel. Secepat-cepatnya. Karena gue juga nggak nyaman ngutang. Yang mana? Hal apa yang teman-teman pengen secepat-cepatnya dalam hidup kalian? Karena apa? Ini yang mempengaruhi gimana kita jalanin hidup. Apa yang menjadi desire? Ini dari Desire di sini ya. Oh ada. Apa yang menjadi keinginan keinginanmu itu yang menggerakkan gitu. Sehingga kadang kita mau cepet-cepet ini. Bagus kalau mau cepet-cepet home gitu. Harusnya diarahkan
kepada satu tujuan yang secepat-cepatnya yang Allah mau dalam hidup kita. Apa sih? Yaitu keadaan berkenan, gak lain dan gak bukan selain keadaan yang berkenan. Masalahnya kita tuh gampang lupa, manusia itu gampang lupa, gampang jatuh, ringkih. Sehingga kalau malam hari ini kita berkumpul, pesan secepat-cepatnya adalah, woi, jangan lama-lama. Jangan lama-lama untuk ada di suatu area yang kamu tahu itu salah. Ayo secepat-cepatnya keluar dari situ. Masalahnya adalah ada orang yang gak sadar dia dalam kondisi yang salah. Dia dalam kondisi yang wajar aja. Ini yang jadi masalahnya. Dan ini yang sedang dilakukan terus oleh kuasa gelap gitu ya. Bagaimana membuat kita tuh abu-abu tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga kita akan laluin hari demi hari ngeflow aja, ngikutin aja arusnya. Padahal arus dunia ini hanya satu. Muaranya arus dunia ini bukan kepada kemuliaan bersama Tuhan, bukan kepada kerajaan surga. Jadi ada dua arus ya. Selalu kita berpikir bahwa hanya ada dua arus di bumi ini gitu. Hanya ada dua tuan, hanya ada dua pilihan selama kita hidup di bumi. Tuhan atau kuasa gelap. Jadi sekarang ini pun kita sedang tidak ada di wilayah yang apa ya, netral gitu. Semua wilayah dalam hidup kita itu ada yang menjadi tuan, ada yang memerintahkan. Masalahnya sekarang ini, ketika kalian pun ada di depan layar, melihat aku gitu ya, ada sedang ada yang sedang memerintah dirimu, ada yang sedang menggerakkan kamu gitu. Mau kamu live meeting room ini ada. Siapa yang memerintah kamu saat ini? Itulah yang mempengaruhi as soon as possible apa yang ingin kamu capai di dalam hidupmu. Ketika aku merenungkan tentang ayat bahwa kita ini adalah orang yang berhutang kepada Tuhan. Kita orang yang berhutang bukan kepada daging. Itu di Roma 8 ya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Tapi yang kalau kita lihat saat ini, orang tuh merasa berhutang bukan kepada roh. Yang ditunjukkan dengan apa? Keinginannya. Seolah-olah kita tuh berhutang kalau kita nggak pakai baju yang kita pengen. Seolah kita tuh berhutang untuk hal-hal yang menjadi standar dunia. Dan ini kita alami pasti. Karena kita sedang tinggal di bumi ini gitu. Dengan pola hidup, dengan cara berpikir orang-orang yang ada di bumi ini. That's why bumi ini bukan tempat tinggal yang ideal buat kita. Dan kita harus ingat kita tuh cuma numpang di sini. Ini tuh hanya tempat persinggahan kita, tempat kita belajar sampai kita lulus dan kita ke bumi di mana Tuhan udah siapkan
buat kita gitu. Bumi, langit dan bumi yang baru, di mana di sana tuh peraturannya, tata tertibnya itu udah bersinergi, itu udah sesuai dengan apa yang Allah mau. Tapi di bumi ini kita harus ingat, gue bukan berhutang untuk memiliki A, B, C, D, E, F, G, harus memenuhi list-list yang dunia buat kita. Seolah-olah kalau itu nggak terpenuhi, kita tuh gagal. Sekarang itu kan yang dunia sedang tanamin gitu. Aku nggak tahu dalam eh, pergaulan kalian apa yang menjadi apa yang sering menjadi topik gitu. Kalau di kantor ya nggak jauh-jauh dari omongin orang yang hartanya banyak, omongin ketika udah punya uang segini diputer lagi untuk investasi dan lain-lain. Seolah-olah kalau kita nggak lakuin itu, kita tuh aneh. Misalkan kita juga punya gadget yang versi lama gitu, belum bisa melakukan belum bisa install fitur-fitur yang seperti up to date yang sekarang misalkan. Dan kita tuh kadang menjadi, pantes ya gue ganti, ini udah jadul banget nih. Paham ya teman-teman? Perasaan berhutang kepada dunia itu, iblis tuh semai dari kecil. Kita nggak sadar. Saya ketika kita makin bertumbuh, pengertian kita itu sudah banyak yang salah. Sekarang, ketika kita berkesempatan mendengarkan firman yang benar, firman mengarahkan kita hanya kepada bagaimana aku berkenan, bagaimana cepat-cepat aku berkenan, bukan cepat-cepat aku dapat jodoh, cepat-cepat aku bisa melayani, terus aku dipuji orang. Bukan. As soon as possible kita adalah bagaimana aku bisa cepat-cepat berkenan. Kenapa? Karena aku sadar sekarang ini di dalam diriku ini banyak unsur yang tidak berkenan. Siapa yang menyadarkan aku? Roh Kudus. Tapi tadi aku bilang, ada orang yang sampai di titik dia nggak tahu dia salah. Karena udah terlalu sering mengabaikan suara-suara lembut dari Roh Kudus. Kenapa sih teman-teman kita harus cepat-cepat gitu? Karena kita nggak tahu kapan dunia ini berakhir. Kita nggak tahu sisa berapa kuota orang yang Tuhan tunggu dan dunia ini berakhir. Mungkin sekarang kuotanya, I don't know, apakah saya lah orang terakhir yang ditunggu Tuhan dan the world will end? Ataukah Tere? Ataukah teman-teman Home Manado ini yang Tuhan tunggu? Oleh karena itu, ketika kita menghadapi pergumulan ya, dan aku juga selalu mengingatkan diriku, jangan bersungut-sungut. Sedikit lagi, kata sedikit lagi ini menggambarkan bahwa kamu nggak tahu besok aja tuh kamu masih bisa nyelesain masalahmu nggak. That's why jangan fokus ke masalah itu, tapi fokuslah kepada hal yang as soon as possible kamu nggak tahu kapan itu datang, which is itu hari Tuhan. Ngeri ya teman-teman, karena di luar sana tuh banyak orang yang udah dibutakan sama kuasa gelap. Nggak tahu jalanin hari demi hari begitu. Terus gimana dong, Kak? Kita yang harus cepet-cepet untuk raih tangan mereka gitu. Ayo sini bareng gue. Gue bawa lu ke sebuah dunia yang lu nggak akan pernah ada air mata di situ. Lu akan rasain sukacita yang melampaui segala akal. Gue bawa lu ke situ. Sini yuk bareng gue. Tapi kita nggak akan pernah bisa ngelakuin hal itu ketika
kita nggak menggandeng dulu tangan Tuhan, gitu. Sehingga kita menjadi partner, kita menjadi apa ya? Kita duluan yang menggandeng tangan Tuhan, terus kita gandeng tangan teman kita nih. Kita bawa mereka juga untuk menggandeng tangan Tuhan. Masalahnya kita sendiri mikir nggak? Atau yang ada dalam pikiran kita saat ini, gimana bulan depan gue punya lipstick warna baru? Gimana 2 tahun lagi gue punya tabungan sekian? Ataupun yang berbau rohani, gimana nanti event Home Manado rame nggak? Jadi terkenal nggak home kita? Itu seakan-akan rohani dan ya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi pertanyaannya itu berkenan nggak? Teman-teman, salah, pergumulan itu ada di depan mata kita. Tapi jurusnya adalah responku harus seperti apa, yang penting aku berkenan. Dan di saat kita terus ngelakuin kebiasaan itu ya, tidak mungkin Roh Kudus itu padam di dalam hati nurani kita gitu. Orang dia hidup kok. Dan Tuhan sendiri, Allah Bapa bilang ini rohku sendiri yang hadir dalam hidupmu. Itu roh, kakak pernah sharing, Cici pernah sharing di sini bahwa roh Allah yang maha tinggi itu ada di dalam kita. Tapi seringkali kita yang tidak mengaktifkan roh Allah yang maha tinggi itu. Karena apa? Kita udah terlalu budek, kita udah terlalu kedagingan. Jadi ibaratnya 100% nih tubuh kita gitu. 100% gelas jiwa kita itu gitu. Semuanya keinginan daging. Desires-nya tuh daging semua. Gimana caranya gue seneng-seneng, gimana caranya besok gue mau beli ini. Semuanya yang arahnya tuh pemenuhan keinginan daging. Tapi keinginan untuk aku hari ini mau saat teduh sama Tuhan. Aku hari ini mau baca ayat ini gitu. Aku hari ini mau dengar khotbah ini. Coba deh, berapa persen itu yang ada di dalam hari-hari kita? Kalau itu cuma 10%, kita nggak akan pernah jadi rohani. Semakin banyak kita buang yang daging, yang rohani itu akan keisi. Jadi kalau kita tidak pernah apa ya mematikan gitu ya, nggak pernah menguras, nggak pernah membuang keinginan-keinginan duniawi kita itu, jangan berpikir dengan sendirinya kita akan menjadi rohani dengan ikut pertemuan home seperti malam ini aja. Enggak, pertemuan home nggak merubah hidupmu. Jadi buat apa Kak kesini? Kesini untuk dapat bekal, bekal yang bisa diolah sama Roh Kudus untuk kita jalanin hari-hari kita. Sehingga ketika dengar khotbah, please dengan serius gitu. Sehingga waktu ngalamin pergumulan, kita jadi keinget apa yang sudah kita dengar. Oh, Roh Kudus itu penolong ya. Kalau kita ingat, oh Roh Kudus itu penolong ya. Gue lagi bingung nih, gue tanya aja Roh Kudus. As simple as that, teman-teman. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Dan Roh Kudus akan tuntun kita dari yang nggak tahu sama sekali. Jadi menjadi orang yang cerdas. Percayakah teman-teman? Roh Allah yang maha tinggi itu ada di dalam kita. Jadi kita ini, kalau kita sampai menjadi orang bodoh, ada something wrong. Karena Tuhan ciptain kita ini memperlengkapi kita dengan roh Allah yang maha tinggi. Jadi kalau kita menjadi pribadi yang bodoh, nggak bertanggung jawab, ada something wrong dari kita. Ingat ini, roh Allah yang maha tinggi itu ada di dalam kita. Yang mau mengajar kita
You as soon as possible, kamu tuh harus terus tahu kelemahanmu supaya kamu bisa semakin berkenan. Yang namanya Roh Kudus, tujuannya mau menguduskan kita, begitu kan? Bukan cuman buat kita jadi bahasa roh, itu karunia. Tapi tujuan Roh Kudus hadir, Roh Kudus ada diberikan, itu memampukan kita biar kita bisa hidup kudus. Dan kita harus menerima Roh Kudus yang Allah berikan itu sebagai, wah ini bekal ini. Ini suatu hal yang seperti sebuah privilege dan juga eh, apa ya, tanda bahwa Tuhan mau kita menjadi kudus memang. Makanya diberikan penolong karena dengan kemampuan kita sendiri kita nggak mampu. Kita butuh yang namanya kerjasama. Jadi ingat ya teman-teman bahwa apa yang segera ingin kamu terjadi dalam hidupmu itu yang paling berharga. Kalau sebelum mendengarkan sharing malam hari ini, ada hal yang ingin kamu segerakan gitu. Planning jalan-jalan misalkan, atau planning kemana gitu. Apakah itu berkenan? Karena malam hari ini, as soon as possible, yang di dalam kehidupan kita tuh cuma satu. Bagaimana aku secepat-cepatnya aku berkenan? Gimana caranya, Kak, untuk kita cepat-cepat berkenan? Gak ada cara lain selain kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mencari Dia setiap hari secara konsisten. Harus konsisten. Dan ini musuh terbesar gitu. Ibaratnya kita seperti melawan diri kita sendiri, bukan yang masalah konsisten ini gitu. Kemarin kita bisa bangun jam 5. Satu minggu kita mungkin bisa bangun jam 5. Tapi bulan depan, tahun depan, 5 tahun depan, dan ini yang teman-teman, aku baru sadar harga yang harus kita bayar. Kalau teman-teman tahu ya, murid-murid Tuhan di zaman itu, mereka harus menderita loh. Harus meninggalin istrinya. Itu penderitaan loh. Mereka harus tinggalin keluarga. Sekarang, kita juga murid-murid Tuhan. Tapi kita nggak harus tinggalin keluarga kita. Kita masih bisa tetap ada di rumah. Tapi yang Tuhan bilang, kalau kamu mau ngikut aku, nggak ada boleh satu hal pun yang berharga dalam hidupmu kecuali aku. Ayahmu, ibumu, saudaramu, nggak ada yang boleh melebihi kasihmu kepadaku. Dan hanya orang yang mau melepaskan semuanya itu yang bisa ngikut. Ngomong kayak begini ya, seperti kita bisa nggak sih kita lakuin itu? Tuhan nggak bilang kita harus bisa di depan gitu. Tapi kita mau dulu, mau melepas dari hal-hal terkecil yang kita udah tahu, ah ini salah nih. Kebiasaan ini orang nggak tahu, tapi ini salah. Wah udah sering tegur aku ini. Kita mau lepas itu sekarang atau nanti harganya lebih mahal. Karena apa? Usia kita makin muda, tidak secepat-cepatnya kita berubah. Harganya semakin mahal. Sama kayak kita punya uang 50 juta di tahun lalu gitu. Kita udah bisa beli satu mobil dengan uang cash. Tapi kalau di zaman sekarang, uang itu udah nggak cukup lagi untuk kita bisa beli mobil.
Begitupun juga dengan setiap hal yang kita tunda, teman-teman. Semakin lama kita tunda, semakin mahal harga yang harus kita bayar. Dari sisi waktu, dari sisi eh, tenaga, dan lain-lain. Oleh karena itu, eh, kita harus ingat bahwa ngapain sih gue lama-lama untuk hidup suka-suka sendiri gitu. Karena pada akhirnya semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan, siapapun yang ada di samping kita saat ini, suatu saat semua itu berlalu. Cuman Tuhan yang satu-satunya akan nemenin kita terus sampai akhir hidup kita gitu. Bahkan sampai masuk ke dalam kekekalan. Masalah boleh ada teman-teman dan pasti selalu ada. Kita juga kadang karena banyak masalah itu, kita itu jadi pembenaran untuk kita nggak berdoa, kita menunda. Tapi hari ini aku mau sampaikan bahwa please jangan tunda, jangan lagi suka menunda. Ketika kita menunda satu kali, menunda dua kali, sampai berkali-kali, pada akhirnya kita ngebatalin. Aku mau berubah, ada kesempatan Tuhan kasih. Nih, kamu pilih ya, kamu pilih menuruti kehendak roh ya. Tapi kita tunda, besok aja deh. Ada kondisi yang kita nggak harusnya marah. Tapi ya, ini kali ini gue nggak bisa maafin nih, meledak lah kita lagi. Di saat kita nggak lulus satu step, kita nggak akan pernah naik level. Kita nggak akan ada di level-level selanjutnya. Dan Tuhan akan perkarakan uji semua hal di dalam hidup kita. Karena dia mau kita benar-benar ada berkeadaan kudus. Kuduslah kamu, sebab aku kudus, kata Tuhan. Sampai kita benar-benar berkeadaan kudus seperti yang dia mau. Di situ baru kita bisa, kalau mungkin kita nangis ya. Nangisnya bukan nangis kita nggak lulus ujian. Tapi kita nangis dengan perasaan bahagia kalau, wah, gue akhirnya menyelesaikan semua ujian gue di bumi. Dalam jatuh bangun, di situ kita tetap bisa ngerasain kasih Tuhan. Oh iya, ternyata masih ada kesempatan, masih ada kesempatan. Dan teman-teman yang aku mau share di dalam perjuangan kita, yang mau aja, ini nih, yang mau banget nih, itu masih bisa jatuh. Dan bahkan sering jatuh. Karena nggak stabil kan. Tapi Tuhan ajarin lagi. Tuhan bilang kamu mampu. Halau semua bisikan-bisikan yang mengarahkan kamu untuk menunda. Besok aja deh. Nanti aja deh. Kerjain ini aja dulu. Ini buat masa depan kamu. Terus kita seperti membalikkan wajah kita, mengabaikan Tuhan gitu. Memunggungi Tuhan, nanti ya Tuhan. Aku pernah ada di posisi gitu. Dan ketika aku balik, Tuhan, I was wrong. Wah, di situ teman-teman, aku baru mengerti
Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Karena dia ngasih nuker Tuhan, nuker anaknya yang kudus, yang suci itu dengan model begini gitu. Dengan model orang yang berdosa, dengan model orang yang rusak kayak kayak Tere begini. Tapi di situ, di saat melakukan kesalahan itu, benar kasih Tuhan, aku baru merasakan dan baru mengerti. Oh, I see. Dan ketika ada yang berbuat salah, aku cuma ingat kasih Tuhan. Sehingga aku nggak berhak mengekspresikan kemarahan, mengekspresikan kesombongan. Yang harus aku ekspresikan itu adalah belas kasih, kelemah lembutan, kemurahan. Karena itu yang sudah Tuhan tunjukkan ke aku. Kalau tadi kita nyanyikan hidup kita hanya tentang Tuhan dan kita mengakui, ya si Tuhan, hidupku masih belum tentang Engkau semua. Kalau kita benar-benar perkarain dan mau hidup kita hanya tentang Tuhan, Tuhan akan merasa sangat tersanjung, teman-teman. Kalau pujian yang tadi kita nyanyikan dengan ketulusan, Tuhan, hidupku hanya tentang Engkau. Wah, betapa tersanjungnya Tuhan gitu ya. Apalagi kalau misalkan di dalam kehidupan kita nggak ada suatu hal yang masalah yang apa ya, kan biasa kalau ada masalah yang gede banget, wah, kita gampang banget memilih Tuhan. Apalagi kalau kita dalam kondisi yang masalahnya ya mungkin ringan-ringan, ada dua pilihan, nongkrong, menikmati kesenangan, daging, atau ada di hadapan Tuhan. Wah, Tuhan tuh tersanjung banget. Kamu benar-benar ini tulus memilih aku. Ya, hidup kita memang cuma tentang Tuhan. Apa-apa Tuhan. Cari jodoh, apakah Tuhan senang? Mau pacaran, kayak begini Tuhan senang. Mau bangun relasi, mau bangun usaha, mau kerja, apapun. Kenapa? Kenapa hanya tentang Tuhan? Tidak ada tempat perlindungan, tidak ada pribadi yang bisa melindungi, bisa memberikan kepastian seperti Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa kita bodoh mau mempercayakan hidup kita kepada yang tidak kekal? Allah itu kekal, teman-teman. Dia tidak kelihatan, tapi bisa kita rasakan. Kenapa? Aku merasakan bagaimana dia ngampuni, bagaimana dia ngajarin. Dan pasti di dalam kehidupan teman-teman juga itu yang terjadi, bukan ketika teman-teman serius mengiring dia. Di terus semangat, teman-teman Homanado, kita bisa hidup suci, kita bisa hidup kudus. Seperti mustahil, tapi Tuhan bilang nggak ada yang mustahil. Sebab dia mau sebagaimana dia kudus, kita juga kudus. Dan itu dimulai dari perkara sederhana di dalam hidup kita. Perkataan kita bukan perkataan kosong, bukan yang bohong-bohong. Kita tepat waktu, kita bertanggung jawab. Roh Kudus bakal tuntun kita. Bahkan kita salah ucap gitu ke orang. Orangnya nggak merasa kita salah, tapi kita ngerasa bersalah. Sebegitunya Tuhan mau kita kudus. Tapi apa kita mau ngerespon? Tuhan nggak pernah batesin berkat yang Tuhan sediakan buat kita, nggak. Tapi tergantung wadah, kapasitas kita untuk menangkap berkat yang dia berikan dalam hidup kita setiap hari. Berkat Tuhan kan kata Alkitab selalu baru ya.
Selalu baru setiap hari. Iya, so kita harus setiap hari cari dia. Tiada hari tanpa mencari Tuhan. Tiada hari tanpa memberi makan jiwa kita. Dan kiranya sharing malam hari ini boleh teman-teman renungkan dan Roh Kudus yang memimpin teman-teman untuk mengerti. Amin. Terima kasih. Hmm, waktu yang diberikan ini mau langsung doa atau gimana? Iya, boleh, Kak. Oke. Bapa, kami ada di hadapan-Mu. Kami akui kami sering salah. Kami juga sering lupa. Tapi malam hari ini dengan ketulusan, dengan kejujuran kami, dengan kami merendahkan diri di hadapan-Mu, tolonglah kami nggak mampu berjalan sendiri. Peganglah tangan kami terus, secepat-cepatnya kami mau berubah, secepat-cepatnya kami mau berkenan. Karena waktu untuk berubah kami nggak tahu sampai kapan dan di dalam proses kami untuk berubah itu didiklah kami terus Tuhan, berikan hikmat bagaimana kami memilih hal-hal yang diperhadapkan dalam kehidupan kami. Mau serahkan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati Sela, berkati semua pengurus dan semua yang hadir malam hari ini. Pimpin mereka terus Tuhan. Engkau tidak menghendaki satupun terhilang dari perkumpulan ini Tuhan. Dan kiranya berkat yang daripada Engkau yang terbaik boleh menjadi orang-orang yang ada di home. Jaga kami terus, percayalah kami. Hanya dalam nama Putra Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Nah, Oke, thank you, Kak, dari untuk kebenarannya ya malam ini. welcome. Jadi guys, itu tadi ingatkan lagi malam ini bagaimana ya kita harus ya, secepat-cepat mungkin untuk terus mengejar perkenanan Tuhan. Jangan sampai Amin. dunia yang lebih cepat menarik kita teman-teman. Jadi eh, berikan diri kita hanya untuk Tuhan, ya berikan ruangan seluas-luasnya hanya untuk Tuhan. Oke teman-teman, kalau mungkin ada pertanyaan atau ada teman-teman yang mau share, mungkin Ya, boleh. ya, sharing malam ini relate dengan apa yang teman-teman alami akhir-akhir ini.